Beberapa simbol tampak sederhana, namun di balik bentuknya tersimpan kisah ribuan tahun. Ada yang lahir dari doa, ada yang muncul dari ketakutan, dan ada pula yang maknanya berubah karena manusia. Hari ini kita akan menyelami rahasia di balik simbol-simbol dunia. Selamat datang di Narasi Budaya. Di channel ini, kita tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi mencoba memahami makna di balik budaya, tradisi, dan simbol yang membentuk peradaban manusia. Dalam Islam, simbol tidak pernah menjadi objek pemujaan, namun keindahan digunakan sebagai jalan untuk mengingat Tuhan. Karena larangan menggambarkan wujud ilahi, umat Islam mengekspresikan spiritualitasnya melalui kaligrafi. Nama Allah ditulis bukan sekedar sebagai teks, tetapi sebagai seni yang mengajak manusia merenung tentang keesaan, kebesaran, dan kehadiran Tuhan di luar batas ruang dan waktu. Setiap lengkungan huruf dan pola yang berulang melambangkan ketakterbatasan, bahwa manusia berubah, peradaban runtuh, namun Tuhan tetap satu. Di sisi lain, ada bulan sabit, simbol yang sering diasosiasikan dengan Islam. Padahal secara teologis, bulan sabit bukan simbol inti agama, melainkan simbol budaya yang berkaitan dengan kalender lunar dan penanda waktu ibadah. Seiring sejarah, bulan sabit menjadi identitas visual dunia Islam, bukan sebagai lambang Tuhan, tetapi sebagai penanda kebersamaan umat dalam ritme waktu yang sama. Di sini, Islam mengajarkan satu hal penting. Iman tidak terikat pada simbol, namun simbol bisa menjadi pengingat bagi mereka yang beriman. Pada masa awal kekristenan, salib belum menjadi simbol yang dikenal luas. Bagi banyak orang saat itu, salib adalah alat hukuman yang menakutkan, bukan lambang iman. Karena itu, umat Kristen awal menggunakan simbol yang lebih tersembunyi. Salah satunya adalah Chi Rho. Simbol ini terbentuk dari dua huruf Yunani pertama nama Kristos. Ia digunakan sebagai tanda rahasia, penanda identitas di masa penganiayaan, ketika iman harus disembunyikan demi keselamatan. Namun, segalanya berubah ketika kekristenan tidak lagi bergerak di ruang bawah tanah. Setelah Kaisar Konstantinus mengadopsi iman Kristen, simbol-simbol iman mulai muncul ke ruang publik. Perlahan, salib yang dahulu melambangkan penderitaan dan kematian ditransformasikan maknanya. Ia menjadi simbol pengorbanan, penebusan, dan kemenangan atas kematian. Salib bukan sekedar bentuk kayu bersilang. Ia menjadi pengingat bahwa penderitaan dapat melahirkan harapan dan bahwa iman Kristen berdiri di atas kisah pengorbanan dan kasih. Dari Chi Rho yang tersembunyi hingga salib yang berdiri di puncak gereja, kita melihat bagaimana simbol berubah seiring perubahan sejarah, kekuasaan, dan kepercayaan manusia. Namun, maknanya tetap sama, sebuah perjalanan dari ketakutan menuju pengharapan. Di Mesir kuno, mata bukan sekadar alat untuk melihat, ia adalah simbol kesadaran. Eye of Horus lahir dari kisah mitologis tentang Horus, yang kehilangan matanya dalam pertarungan kosmis, lalu mendapatkannya kembali dalam keadaan lebih utuh dari sebelumnya. Karena itu, mata ini tidak dimaknai sebagai penglihatan fisik, melainkan penglihatan batin, kemampuan untuk memahami realitas di balik apa yang tampak oleh mata manusia. Bangsa Mesir percaya bahwa seseorang yang tercerahkan bukanlah orang yang tahu segalanya, tetapi orang yang melihat dengan kesadaran penuh. Inilah sebabnya Eye of Horus sering dikaitkan dengan apa yang hari ini disebut sebagai iluminasi,
bukan dalam arti kekuasaan tersembunyi, melainkan pencerahan batin. Iluminasi dalam konteks kuno berarti bangunnya kesadaran manusia akan keterhubungannya dengan alam, kehidupan, dan yang ilahi. Menariknya, struktur Eye of Horus juga sering dikaitkan dengan bagian-bagian otak manusia, khususnya area yang berhubungan dengan persepsi dan intuisi. Hal ini semakin memperkuat maknanya sebagai simbol kesadaran yang lebih tinggi. Namun, seiring waktu, makna ini bergeser. Eye of Horus mulai dikaitkan dengan kekuasaan rahasia, organisasi elit, dan teori konspirasi modern. Padahal, bagi Mesir kuno, mata ini bukan tentang menguasai dunia, melainkan tentang memahami diri sendiri. Sebuah pengingat bahwa pencerahan bukanlah soal melihat lebih banyak, tetapi melihat dengan lebih dalam. Banyak orang mengira yin dan yang adalah simbol agama. Namun sebenarnya, simbol ini berasal dari filsafat Tiongkok kuno, bukan dari satu agama tertentu. Yin dan yang adalah cara manusia memahami alam semesta. Ia menjelaskan bagaimana segala sesuatu di dunia bergerak dalam pasangan yang saling berlawanan, namun tidak pernah saling meniadakan. Gelap dan terang, dingin dan hangat, diam dan bergerak. Simbol ini kemudian menjadi fondasi dari banyak aspek budaya Tiongkok. Ia digunakan dalam pengobatan tradisional, seni bela diri, arsitektur, hingga cara manusia mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam Taoisme, yin dan yang dipahami sebagai ekspresi dari Tao, hukum alam yang mengalir tanpa paksaan. Namun bahkan di sini, yin dan yang tidak disembah, melainkan dipahami. Ia mengajarkan bahwa keseimbangan bukan berarti semuanya sama, melainkan berada di tempat yang tepat pada waktunya. Menariknya, yin dan yang juga meresap ke budaya modern. Ia menjadi simbol keseimbangan hidup, harmoni batin, dan penerimaan terhadap perubahan. Karena pada akhirnya, yin dan yang bukan milik satu agama atau budaya saja, melainkan bahasa universal tentang bagaimana manusia memahami kehidupan. Sebelum manusia menulis, mereka menggambar. Sebelum menjelaskan, mereka menyimbolkan. Simbol adalah bahasa tertua umat manusia. Ia bisa menyatukan, namun juga memecah. Ia bisa membawa cahaya atau bayangan. Seperti yang sering terlupa, simbol tidak menguasai manusia. Manusialah yang memberi makna pada simbol. Karena pada akhirnya, simbol hanyalah cermin, dan yang kita lihat di dalamnya adalah diri kita sendiri. Simbol mana yang paling membuat kamu berpikir? Tulis di kolom komentar. Dan beritahu simbol atau budaya apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti perjalanan kita berikutnya di Narasi Budaya.